Hai guys, kalian pengen ngebahas soal Wicked. Wicked ini adalah sebenarnya prequel dari The Wizard of Oz ya. Lebih tepatnya ya Alice in the Wonderland, The Wizard of Oz gitu ya. Pokoknya gitu-gitu lah ya. Aku pengen ngebahas dari dua karakter. Wicked, sang penyihir yang berwarna hijau. Dia ternyata punya kelainan dari kecil ya. Dari kecil bahwa dia punya pigmen kulit memang warna hijau. Oleh karena itu dia dibully dan dia istilahnya tidak mau diurus sama orang tuanya. Nah, si Wicked ini sebenarnya baik banget. um, Wicked ini punya empati yang besar gitu ketika dia tertolak di keluarganya sendiri gitu ya, karena kulitnya berwarna hijau dianggap aib dan segala macamnya gitu. Dia masih mengurus adiknya yang bernama yang berkondisi disabilitas juga, walaupun ayahnya tidak suka dengan dia karena pigmen kulit dia yang berwarna hijau. Aku melihat film ini kayak ada dua sisi yang aku dapat, yaitu adalah ketika kita ngomongin The Wicked dimanapun, di Alice in the Wonderland gitu yang kulit berwarna hijau gitu ya, Elphaba namanya. Elphaba ini digambarkan sebagai sosok yang jahat, sosok yang istilahnya she always be a bad guy atau she always be a bad girl gitu. Tapi di cerita The Wizard of Oz manapun, tapi di sini aku ngeliat sisi yang berbeda dari Elphaba ini. Elphaba ini masuk ke dalam sebuah sekolah di The Wizard of Oz, maksudnya di kota Oz gitu ya. Itu karena ayahnya menyuruh dia untuk menjaga adiknya yang disabilitas tersebut. Tapi karena sebuah istilahnya kekuatan yang dianggap aib itu, Elphaba malah dilirik menjadi seorang yang dianggap berpotensi dari sama si pemilik sekolah tersebut. Kalau kalian pengen tahu cerita ini tentang apa, sebenarnya cerita ini tentang bagaimana Elphaba istilahnya menyelamatkan hewan-hewan yang pintar, yang sebenarnya bisa dipergunakan sebagai profesor, sebagai apapun itu gitu ya, kembali ke atau mencegah kembali ke bentuk semulanya. Sedangkan ada Glinda di sini dari awal sudah tertarik sebagai seorang penyihir yang ngefans mengenai si ibu kepala sekolah tersebut, tapi dia malah tidak dilirik oleh si ibu tersebut karena memangnya dia tidak istilahnya tidak punya daya tarik untuk menjadi seorang penyihir. Daya tariknya Elphaba ini sebenarnya punya daya tarik karena dia untuk punya istilahnya action of chaos, aku nyebutnya gitu ya, karunia pengacau yang bisa membuat sesuatu di depannya atau di sekitarnya pecah atau melayang ketika dia marah. Nah, itu dia yang dilirik sama si kepala sekolahnya untuk istilahnya dikembangkan di Emerald, atau istilahnya tempat kerajaan Jamrud yang kita lihat di The Wizard of Oz manapun, Alice in the Wonderland atau Wizard of Oz asli. Nah, itu dia namanya kerajaan ternyata Emerald Kingdom, ada Emerald World gitu. Nah, si Elphaba ini selalu kan dibilang bad guy atau ya pokoknya always bad lah.
dimanapun gitu, di film manapun ternyata dia dibuat seperti itu istilahnya. Karena dari kecil pun sudah dicemooh gitu ya, dari kecil pun sudah dicemooh karena kulitnya dan action of chaosnya dia tadi, tapi sebenarnya punya tujuan yang baik gitu. Nah, si Elphaba ini seakan-akan dibuat seperti the bad guy karena memang ya apa yang terjadi dalam hidupnya gitu. Tapi Glinda, aku ngeliatnya Glinda di sini malah awalnya ngelihatnya ngeselin kak. Iya memang dia cantik, peri yang sangat cantik, atau sebuah penyihir baik yang sangat cantik dimanapun ya, dia berada gitu ya. Di cerita The Wizard of Oz atau cerita tentang Oz itu dia selalu dibuat sebagai pretty ibu peri atau apa, atau selalu cantik gitu. Tapi di sini aku ngelihatnya malah dia sudah punya ambisi menjadi seorang penyihir, tapi pada awalnya dia justru menghina Elphaba karena juga pigmen kulitnya dan menganggap Elphaba itu nothing, dan dia selalu tebar persona sama istilahnya murid yang lain karena she want to be a popular girl in the school gitu istilahnya. Aku selalu bilang gini ya, kayak ngelihat sepanjang film ini tuh Elphaba sebenarnya punya istilahnya punya sisi baik yang nanti akan dihancurkan maybe sama beberapa orang di film kedua. Dan di sini pun sebenarnya walaupun dia punya tujuan yang sangat baik, dia selalu dicemooh gitu. Ketika kita ngomongin soal hal-hal seperti itu sebenarnya terjadi juga di dunia nyata kan, ketika seorang yang istilahnya dianggap aneh, dianggap weird, dianggap berbeda, malah menjadi sebuah pencemoohan justru malah lebih istilahnya lebih diperhitungkan di bidang yang dia kuasai. Oh iya, sekali lagi nih, Elphaba dengan berbaik hati mempersilahkan Glinda atau Galinda untuk berada dalam mata kuliahnya dia sihir, dan dengan senang hati mempersilahkan dia untuk ikut ke Zamrud Road atau Zamrud Kingdom atau Emerald Kingdom untuk belajar sihir lebih lagi. Ketika Elphaba mengetahui kebusukan dari si Zamrud Kingdom ini, sebenarnya istilahnya dia punya tujuan yang baik, tapi ketika Elphaba melihat atau menawarkan si Glinda untuk kembali dan istilahnya berada dalam satu jalur bersama dia malah nggak mau. Dan aku yakin di film kedua Glinda akan menjadi sosok yang seakan-akan baik gitu. Si Glinda ini pun begitu Elphaba menawarkan dirinya untuk, atau lebih tepatnya menyarankan kepada si kepala sekolah yang jago sihir itu untuk mengajarkan dia sihir juga gitu ya. Glinda ini baru menyadari bahwa Elphaba ini baik. Sebelumnya dia malah menghina Elphaba. Ini jadi saya nggak bisa bahas dari The Wicked. Bye guys.